Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini saya berada di kandang kambing, ya. Di sini banyak sekali, ada ratusan kambing, ya. Di mana kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berbicara salah satu daripada makhluk Allah ini, atau kambing, ya, binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai binatang yang halal yang diberikan oleh manusia, ya, terutama adalah untuk umat Islam, ya. Kita sebagai umat Islam, umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana bahwa kambing ini memiliki posisi yang istimewa juga di dalam Islam, ya. Kita mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad pernah mengatakan, ya, ittakhadul ghanam fa inna fiha barakah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, peliharalah oleh kalian kambing, atau manfaatkanlah oleh kalian kambing-kambing yang ada itu, karena di mana kambing itu mengandung berkah, ya. Artinya memeliharanya mengandung berkah, ketika kita memakan dagingnya pun mengandung berkah. Bahkan nanti kita mendapati penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Beliau mengatakan karena kemanfaatan dari kambing ini cukup banyak, ya. Kulitnya bisa digunakan untuk pakaian, beliau menjelaskan seperti itu, ya. Kemudian bisa untuk dimakan dagingnya, kemudian juga kulitnya bisa digunakan untuk sebagai tempat wadah air minum, ya. Kemudian juga bahwa, ya, dimana ketika kita memeliharanya, ya, itu akan memberikan, ya, kemanfaatan dalam rizki Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpah, ya. Bahkan Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ya, ketika kambing itu melahirkan anak bisa 2 ekor atau bahkan 3 ekor, ya, dan setahun bisa berapa kali untuk melahirkan, ya, sehingga itu akan menjadi sumber ekonomi yang baik untuk umat Islam, ya. Selain itu juga bahwa Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ya, ketika kita memelihara kambing itu kita akan belajar, ya, untuk, ya, memiliki hati yang lembut, perangai yang lembut, dan kesabaran yang lebih, ya. Yang karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sehingga ketika kita untuk memelihara kambing ini atau kemudian manfaatkan kambing, ya, ini adalah merupakan satu keberkahan yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ummi Hani, ya, seorang wanita, ya, Rasul pernah mengatakan, ittakhidi al-ghanama fa inna fiha barakah. Makanlah olehmu daging-daging kambing itu karena di dalamnya akan mengandung berkah, ya. Dan masalah ikhwan fillah rahimakumullah, kita mendapati di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Rasulullah mengatakan, tidaklah dari setiap nabi yang diutus oleh Allah kecuali mereka, ya, pernah untuk mengembalakan kambing, ya. Karena diantaranya mengembalakan kambing itu adanya latihan kesabaran, ya. Sehingga di situ juga untuk latihan menjadi pemimpin, untuk mengkoordinir, untuk mengayahi umat, ya. Nah, karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka, ya, mari, ya, kita untuk, ya, bisa menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, yang mengandung keberkahan ini, ya, baik itu kita untuk memelihara kambing atau kemudian kita untuk manfaatkan dari daging kambing tersebut, ya. Di antaranya terutama adanya satu sunnah Rasul, ibadah yang untuk kita lakukan,
yang tidak bisa diganti dengan binatang yang lain, yaitu dengan akikoh. Ya, akikoh tidak bisa untuk diganti dengan binatang yang lain. Akikoh tidak boleh dengan sapi meskipun uang kita melimpah. Akikoh tidak bisa menggunakan onta meskipun uang kita banyak. Tidak bisa menggunakan kerbau. Tapi akikoh itu dengan menggunakan kambing, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, lil hulam syatan walil jariyah syat. Rasulullah pernah mengatakan, adapun untuk anak laki-laki maka dengan 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan cukup dengan 1 ekor kambing. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jangan sampai anak kita lahir dan kita tidak mengakikohi. Ya, karena Rasulullah di dalam riwayat Abu Dawud mengatakan begitu. Kullu hulamin ya rohinatun bi akikotihi. Ya, setiap anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Setiap anak yang dilahirkan maka tergadaikan dengan akikohnya. Ya. Dan apa yang dimaksud dengan tergadaikan dengan akikohnya? Kita mendapati satu penjelasan ya yang disampaikan oleh Atha ya Al-Khurasani. Beliau mengatakan yang dimaksud adalah ya yaitu ya terhalanginya ya seorang ya dari anaknya tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya ketika ternyata belum diakikohi oleh orang tuanya. Ya, yang karenanya sampai Imam Ahmad bin Hambal pun menghukumi, kalaupun kita pada waktu anak kita lahiran dan kita belum memiliki uang untuk membeli kambing yang akan kita potong, maka beliau menyarankan untuk berhutang selagi memungkinkan kita punya bayangan untuk bisa menggantinya, untuk membayarnya. Ya, nah karenanya ini untuk mewujudkan ya merealisasikan agar anak kita tidak tergadaikan, agar anak kita nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya, karena kita sudah melepaskan gadaian tersebut dengan mengakikohinya, dan akikoh itu ya tidak ada lain kecuali adalah dengan kambing. Yang karenanya kaum muslimin rahimakumullah ya, mudah-mudahan dan ini termasuk ya sebagai contoh real ya yang dapat untuk kita aplikasikan, dan untuk di sekitar wilayah Bandar Lampung ya nanti bisa untuk ya menelpon atau memesan dan bisa juga melihat langsung ke tempat ini ya, yaitu melalui Jasmine Akikoh yang mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan yang baik, yang nanti bisa sesuai dengan sunnah Rasul tentunya, apa-apa yang untuk dilakukan, dan insya Allah amanah di dalamnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.